melaksanakan praktikum pengalaman lapangan, yaitu bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal itu namanya adalah tanggung jawab siswa sebagai pelajar. Nah, bagaimana kira-kira layanan klasikalnya? Jangan lupa simak video berikut ini. Masing-masing. Ibu beri doanya ya. Oke, berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tanggung jawab. Nah, sebelum kita memulai materi, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Bagaimana? Siap? Siap. Nah, sekarang Ibu minta semuanya berdiri ya. Oke, semuanya berdiri ya. Oke, senyumnya senyum yang paling indahnya ditampakkan ya. Oke, siap. Oke, goal ice breakingnya adalah kalau Ibu seperti ini itu Marina ya. Marina menari di atas menara. Oke, sekali lagi ya. Marina menari di atas menara. Oke, sudah siap? Siap, laki-laki siap? Oke, biar Marina gak kesepian, kita tambah Marino ya. Jadi Marino menari di atas menara. Jadi ada Marina, ada Marino. Ya, siap ya? Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, itu hanya tes saja ya, biar kalian fokus ya. Benar, oke. 1, 2, 3. Marina Marino menari di atas menara, di atas menara. Marino menari. Satu kali lagi ya, cepat ya. Oke, 1, 2, 3. Marina Marino menari di atas menara, di atas menara. Marino menari. Satu kali lagi ya, cepat ya. Oke, 1, 2, 3. Marino terlebih dahulu ya. Sutradaranya siapa? Sekretarisnya siapa? Oke, Fiona hari ini bagaimana masuk semua 30 siswa? Oke, masuk ya. Oke, lu pastikan dulu ya. Adi Nur Rohman? Hadir. Aditya Ari? Hadir ya. Oke, Agustina? Hadir. Ahmad Chandra? Hadir. Amelisa? Hadir, Bu. Amina? Hadir, Bu. Andi Ajis? Ada. Oke. Egy Ardiansa? Ada. Oke, Eva Emirda? Gusti Pajar? Hadir. Ida Parida? Hadir. Kisah Masnia? Hadir.
Lia Anggraini. Oke, Lili Yulia. Oke, Muhammad Iqbal. Oke, Muhammad Rizky Ferdiansa. Memang Menawati. Muhammad Rizky Bahtiar. Muhammad Aldin. Muhammad Irfan. Nelly Agustin. Oke, Nur Khair Fadilah. Oke, Putri Cahya Imani hadir. Risma Agis Hilmia hadir. Oke, Samsul Faef hadir. Oke, Saria. Oke, Siti Aisyah Marunisa hadir. Siti Nuraini hadir. Sri Rahayu hadir. Sulistiawati hadir, Bu. Fiona Puspitasari. Oke, terima kasih hadir semua ya. Setelah ini kita langsung ke materi lain. Jadi hari ini Ibu akan membahas materi tentang tanggung jawab. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya nih, apakah ada yang sudah tahu apa sih arti tanggung jawab? Silakan. Silakan bisa jawab. Ya, silakan bisa. Menurut saya, tanggung jawab itu adalah suatu keadaan yang mengharuskan kita untuk melakukan hal yang berkaitan dengan tanggung jawab itu kita seperti yang terdapat di video tadi. Oke, jadi kita sebagai pelayan. Betul sekali, tepuk tangan dong. Oke, betul sekali ya, bisa. Jadi hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar apa saja, jenis-jenis tanggung jawab kalian sebagai pelajar apa saja, dan apa sih akibat kalau kalian nggak tahu apa itu arti tanggung jawab. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti materi selanjutnya? Siap. Ready? Oke, sekarang kita silahkan kalian simak dengan baik ya isi videonya. Kasih sebentar. Oke, jadi ceritanya rekan kerjanya si Kodrat ini meminjam uang ya, dan ternyata tidak punya uang. Lalu datanglah seorang pejabat selfie dengan uang di amplop yang sudah disobek-sobek ya. Nah, jadi Oke, jadi pejabat tersebut meminta tolong kepada Kodrat ya. Kodrat itu sebagai pegawai kebersihan ya di kantor katanya. Oke, jadi karena posisi amplopnya sudah rusak, sudah dibuka terlebih dahulu, akhirnya apa yang terjadi? Kita simak dengan baik. Namanya Kodrat ya, dia punya disabilitas fisiknya. Apa yang terjadi? Ternyata uang koinnya jatuh.
Biasanya kuadrat itu sedang mencari sekeping uang itu ya. Tahunya ke tengah. Oke, jadi kuadrat itu sedang mencari uang ya, mengejar uang yang 1000 itu. Nah, datanglah uang itu kepada seorang pengemis ya. Dia sangat sumringah ya. Jangan, ini adalah hak orang lain, kata si kuadrat. Akhirnya apa? Terjadilah pertarungan hebat antara kuadrat dan seorang pengemis, memperebutkan uang 1000 rupiah, koin 1000 rupiah ya. Akhirnya koin itu terbang. Kebetulan ada patung yang sedang itu ya. Nah, koinnya masih terus berjalan. Akhirnya berhenti juga, alhamdulillah. Gerah. Oke, angin menghembuskan koin tersebut lagi ya. Sudah ada di depan mata, tapi koin itu lari lagi. Luar biasa ini kuadrat ya. Oke, kira-kira kemana larinya koin tersebut? Nah, ternyata koin tersebut sampai lari ke hutan. Oke. Akhirnya kuadrat mencari koin itu sampai ke hutan ya, sampai menemukan apa tuh? Kaki ya, karena itu daerah larangan, tidak boleh ke situ ya. Sebetulnya. Tapi karena kuadrat itu merasa tanggung jawabnya untuk menyampaikan uang santunan anak yatim, maka uang 1000 pun akan dia kejar ya. Oke, sampailah kuadrat ke tujuan. Akhirnya dihitung uangnya. Oke. Jadi kuadrat itu adalah seorang pemuda yang pincang ya, yang bekerja sebagai perangkat. Ditugaskan untuk mengantar amplop ya, dan karena amplopnya sudah dibuka, maka ada satu koin yang lepas. Kenapa kuadrat sampai sebegitu berjuangnya sungguh-sungguh untuk mendapatkan koin? Karena apa? Ada yang tahu? Karena punya rasa tanggung jawab. Betul sekali Risma ya. Baik, karena kalian sudah menyimak video tadi dan sudah mulai memahami, kita akan membahas topik tanggung jawab. Oke. Sekarang definisi tanggung jawab. Oke. Yang pertama, Ibu akan bertanya dulu nih. Siapa yang tahu apa sih itu arti tanggung jawab? Silakan. Apa arti tanggung jawab? Ya, silakan bisa. Menurut saya, tanggung jawab itu adalah suatu keadaan yang mengharuskan kita untuk melakukan hal yang berkaitan dengan tanggung jawab itu kita
seperti yang terdapat di video. Oke, jadi kita sebagai pelajar harus bertanggung jawab baik secara individu ataupun apalagi tugas kita terhadap sekolah ya. Oke, jadi tanggung jawab secara definisi yaitu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Jadi ketika kalian melaksanakan tanggung jawab, datang ke sekolah karena ada suatu kesadaran dalam diri kalian untuk melaksanakan tanggung jawab. Kalian sekolah pilihan sendiri atau pilihan orang tua? Sendiri. Nah, jika sekolah itu adalah pilihan kalian sendiri, maka kalian harus komitmen dengan pilihan kalian yang sudah kalian pilih, gitu ya. Oke, selanjutnya hak dan kewajiban pelajar. Sebelumnya ada yang tahu apa sih itu arti dari hak? Silakan. Ada yang tahu apa arti hak? Apa arti hak? Ya, silakan Risma. Menurut Risma, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Luar biasa ya. Oke, jawabannya sangat luar biasa. Terima kasih Risma ya. Nah, jadi hak siswa itu yang pertama adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Seperti apa saja mendapatkan ilmu pengetahuan? Seperti halnya kalian belajar, gitu ya, belajar di kelas ataupun belajar di luar kelas, pengembangan ilmu akademik ataupun ekstrakurikuler, ya. Oke, selanjutnya menggunakan fasilitas sekolah. Ada yang tahu fasilitas sekolah apa saja? Yang pertama apa? Bangunan, oke, sarana prasarana, perpustakaan, terus apa lagi? Musola, terus wifi sekolah. Kalian sudah mendapatkan hak tersebut? Sudah. Alhamdulillah. Berarti hak kalian sudah terpenuhi di sekolah ini ya. Selanjutnya, hak kalian adalah bertanya kepada guru tentang materi yang belum dimengerti. Jika kalian belajar di kelas, sering gak sih menemui materi yang sulit dipahami? Apa kalian bertanya ke guru mata pelajaran sampai materi itu bisa dipahami? Bertanya. Nah, jadi berarti kalian sudah memenuhi hak kalian ya. Jadi ketika kalian tidak memahami tugas atau materi yang disampaikan oleh guru, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk bertanya. Apalagi takut, jangan sampai takut bertanya. Karena takut bertanya sesat di jalan ya. Seperti itu peribahasanya. Selanjutnya yaitu mendapatkan perlindungan dan keamanan dari sekolah. Contohnya apa saja mendapatkan perlindungan dan keamanan? Contohnya ketika kalian melaksanakan upacara bendera, mungkin ada salah satu yang kurang enak badan, akhirnya apa? Pingsan, jatuh pingsan. Apakah mendapatkan perlindungan dari sekolah? Mendapatkan. Akhirnya dibawa oleh petugas PNS, dibawa ke UKS. Apakah itu salah satu bentuk perlindungan sekolah? Betul sekali, itu adalah salah satu bentuk perlindungan sekolah. Apakah hak kalian di sekolah ini selama ini sudah terpenuhi dengan baik? Sudah. Nah, apabila sudah, maka kalian tinggal menyeimbangkan hak dan kewajiban. Jadi haknya kalian sudah tahu. Nah, sekarang kita akan menggali lagi apa sih arti dari kewajiban. Silakan, ada yang mau berpendapat? Apa sih kewajiban? Silakan. Samsul. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Orang yang menjalankan kewajibannya berhak mendapatkan haknya. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dong. Kewajibannya, maka berhak untuk mendapatkan haknya. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kewajiban kalian sebagai pelajar itu apa saja? So, ada yang mau menjawab? Apa sih kewajiban kalian sebagai pelajar? Yang pertama, silakan. Belajar dengan sungguh-sungguh, berangkat Oke. ke sekolah dengan tepat waktu. Oke, belajar dengan sungguh-sungguh, datang ke sekolah tepat waktu. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Rosa. Menjalankan tugas piket. Oke, menjalankan tugas pikir luar biasa ya. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Apa sih kenapa kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih? Karena apa? Karena karakter tanggung jawab itu akan mempengaruhi nasib kita di masa depan.
Apabila kita hari ini melaksanakan tanggung jawab dengan kurang baik, maka di masa depan, ketika kalian terjun di dunia kerja atau terjun di dunia perkuliahan, kalian tidak akan melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Kalau di masa SMA-nya, karakter tanggung jawabnya kurang baik. Contohnya apa? Kebiasaan datang terlambat ke sekolah. Kalau karakter itu melekat di dalam diri kalian, kira-kira di dunia pekerjaan gimana? Akan menemui kesulitan? Iya, karena apa? Karena di dunia pekerjaan itu kita harus disiplin, harus datang tepat waktu, harus mempunyai kinerja yang baik, harus mempunyai performa yang baik, harus punya kemampuan yang baik. Bagaimana kita agar di pekerjaan atau di perkuliahan nanti akan terbiasa disiplin, atau mungkin di pekerjaan nanti kita akan istilahnya kepake gitu ya sama bos kita, sama pimpinan kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari tanggung jawab kita. Bagaimana mengasah tanggung jawab, bagaimana melatih tanggung jawab. Masa SMA lah masa-masa kalian untuk melatih tanggung jawab, melatih karakter, membiasakan karakter. Karakter kalian saat SMA akan terbawa sampai kalian dewasa nanti. Ada cerita salah seorang rekan ibu ya, yang sekarang sudah menjadi staf HRD di pusat di Jakarta, staf HRD Indomaret di pusat penempatannya, gajinya 8 juta ke atas ya. Karakter dia ketika SMA bagaimana? Dia orangnya pantang menyerah. Ketika mengerjakan tugas fisika, tugas kimia, tugas matematik, dia bukan mencari yang benarnya itu apa, tapi kegigihan dia gitu ya, mencari jawaban itu yang akan terbawa sampai kalian dewasa nanti. Kegigihan kalian, keuletan kalian. Kalau orangnya cepat bosan dikasih soal fisika, ya fisika lagi misalkan sulit banget, nanti karakter cepat bosan, cepat jenuh itu akan terbawa sampai kalian dewasa nanti. Ketika diberi pekerjaan misalkan oleh atasan, ya kamu pekerjaannya seperti ini terus, jenuh gitu ya. Nah itu jadi mengapa kita harus menyadari tanggung jawab agar karakter tanggung jawab itu senantiasa melekat dalam diri kita, dan itu akan menjadi bekal di masa depan. Ya, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya, oke, kalian sudah mengetahui itu tanggung jawab kalian. Oke, sekarang akan menjelaskan ya jenis-jenis tanggung jawab siswa yang tadi sudah disentil sedikit sama Risma ya. Oke, yang pertama tanggung jawab setiap siswa sebagai individu yaitu datang ke sekolah tepat waktu, mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu apa saja? Silahkan. Adakah yang mau menjawab? Saya Bu. Iya, silahkan. Menurut saya salah satu tata tertib berpakaian di sekolah yaitu berpakaian rapi dan sopan, datang ke sekolah tepat waktu, dan menjalankan tugas piket Bu. Menjalankan tugas piket. Oke, luar biasa ya. Betul sekali. Selanjutnya, tanggung jawab setiap siswa sebagai individu yaitu melakukan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Tugas sekolah contohnya apa? Terus ulangan harian. Terus apa lagi? Ulangan tengah semester. Oke, sekarang ulangannya nih. Ketika kalian diberi tugas sekolah, apakah sudah sungguh-sungguh atau belum mengerjakannya? Jujur. Sudah. Ada mungkin yang belum ya? Nah, jadi soal materi ini Ibu, apabila sudah, maka kalian tinggal menyeimbangkan hak dan kewajiban. Jadi haknya kalian sudah tahu. Nah, sekarang kita akan menggali lagi apa sih arti dari kewajiban. Silakan, ada yang mau berpendapat? Apa sih kewajiban? Silakan. Sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Orang yang menjalankan kewajibannya berhak mendapatkan haknya, Bu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dong. Orang yang menjalankan kewajibannya maka berhak untuk mendapatkan haknya. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kewajiban kalian sebagai pelajar itu apa saja? So, ada yang mau menjawab? Apa sih kewajiban kalian sebagai pelajar? Yang pertama, silakan. Belajar dengan sungguh-sungguh, Oke. sekolah dan tepat waktu. Oke, belajar dengan sungguh-sungguh, datang ke sekolah tepat waktu. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Salsa. Menjalankan tugas piket. Oke, menjalankan tugas piket. Luar biasa ya, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab.
sudah kita pilih. Karena apa? Karena karakter tanggung jawab itu akan mempengaruhi nasib kita di masa depan. Apabila kita hari ini melaksanakan tanggung jawab dengan kurang baik, maka di masa depan, ketika kalian terjun di dunia kerja atau terjun di dunia perkuliahan, kalian tidak akan melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Kalau di masa SMA-nya karakter tanggung jawabnya kurang baik. Contohnya apa? Kebiasaan datang terlambat ke sekolah. Kalau karakter itu melekat di dalam diri kalian, kira-kira di dunia pekerjaan gimana? Akan menemui kesulitan? Iya, karena apa? Karena di dunia pekerjaan itu kita harus disiplin, harus datang tepat, harus mempunyai kinerja yang baik, harus punya performa yang baik, harus punya kemampuan yang baik. Bagaimana kita agar di pekerjaan atau di perkuliahan nanti akan terbiasa disiplin, atau mungkin di pekerjaan nanti kita akan istilahnya kepake gitu ya sama bos kita, sama pimpinan kita. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari tanggung jawab kita. Bagaimana mengasah tanggung jawab, bagaimana melatih tanggung jawab. Masa SMA lah masa-masa kalian untuk melatih tanggung jawab, melatih karakter, membiasakan karakter. Karakter kalian saat SMA akan terbawa sampai kalian dewasa nanti. Ada cerita salah seorang rekan ibu ya, yang sekarang sudah menjadi staf HRD di pusat di Jakarta, staf HRD Indomaret di pusat ditempatkannya, gajinya 8 juta ke atas ya. Karakter dia ketika SMA bagaimana? Dia orangnya pantang menyerah. Ketika mengerjakan tugas fisika, tugas kimia, tugas matematik, dia bukan mencari yang benarnya itu apa, tapi kegigihan dia gitu ya, mencari jawaban itu yang akan terbawa sampai kalian dewasa nanti. Kegigihan kalian, keuletan kalian. Kalau orangnya cepat bosan dikasih soal fisika, ya fisika lagi misalkan sulit banget, nanti karakter cepat bosan, cepat jenuh itu akan terbawa sampai kalian dewasa nanti. Ketika diberi pekerjaan misalkan oleh atasan, ya kau pekerjaannya seperti ini terus, jenuh gitu ya. Nah itu jadi mengapa kita harus menyadari tanggung jawab agar karakter tanggung jawab itu senantiasa melekat dalam diri kita, dan itu akan menjadi bekal di masa depan. Ya, seperti itu bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya, kalian sudah mengetahui itu tanggung jawab kalian. Oke, sekarang akan Ibu jelaskan ya jenis-jenis tanggung jawab siswa yang tadi sudah disentil sedikit sama Risma ya. Oke, yang pertama tanggung jawab setiap siswa sebagai individu yaitu datang ke sekolah tepat waktu, mematuhi tata tertib. Tata tertib sekolah itu apa saja? Silahkan. Adakah yang mau menjawab? Saya Bu. Iya, silahkan. Menurut saya salah satu tata tertib berpakaian di sekolah yaitu berpakaian rapi dan sopan, datang ke sekolah tepat waktu, dan menjalankan tugas piket Bu. Menjalankan tugas piket. Oke, luar biasa ya. Betul sekali jawabannya. Selanjutnya, tanggung jawab setiap siswa sebagai individu yaitu melakukan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Tugas sekolah contohnya apa? Terus ulangan harian. Terus apa lagi? Ulangan tengah semester. Oke, sekarang gue mau nanya nih. Ketika kalian diberi tugas sekolah, apakah sudah sungguh-sungguh atau belum mengerjakannya? Jujur. Sudah. Ada mungkin yang belum ya. Nah, jadi setelah materi ini Ibu berikan, mudah-mudahan mulai melekat tuh kejujuran di dalam diri kalian. Kejujuran itu apa? Untuk melatih kemandirian kalian ya. Selama ini ketika mengerjakan tugas, apakah sering ketergantungan dengan teman atau mengerjakan tugas sendiri? Sendiri. Mungkin ada ya yang ketergantungan dengan teman nih, ngerjain tugasnya sama teman misalkan. Adek jago matematik. Terus Agustin menunggu nih jawaban dari Adek. Tugas belum, udah belum nih. Nanti besok nyontek ya. Nah itu berarti contohnya kalau seperti itu belum menyadari tanggung jawab ya. Jadi mulai besok nih Agustin sudah mulai rajin untuk mengerjakan tugas gitu. Agustin ya? Iya begitu ya. Oke. Selanjutnya membantu teman yang mengalami kesulitan, misalnya kesulitan dalam belajar atau kesulitan dalam kehidupannya. Ada yang mau memberikan contoh yang mengalami kesulitan itu yang seperti apa sih? Silakan. Oke.
silakan Ade Roman. Menurut saya, membantu teman yang sedang kesulitan itu, contohnya nih ya Bu, kita bisa dalam pelajaran matematika. Nah, jadi kita harus mengajari teman kita yang kurang mahir dalam matematika itu. Oke, betul sekali, luar biasa ya. Oleh jawabannya. Membantu teman yang kesulitan, tapi teman yang dibantu harus tahu diri. Jangan sampai mengandalkan satu orang di sini. Satu orang jago fisika, akhirnya mentang-mentang harus membantu teman yang mengalami kesulitan. Dek, gue lagi kesulitan nih. Dek, gue lagi kesulitan nih. Jadi jangan sampai kita tidak tahu diri gitu ya. Jadi ketika diberi clue, diberi tips dan trik untuk belajar matematika, maka kita harus pahami. Jangan sampai kita ketergantungan dengan teman. Jadi nanti setelah lulus SMA, ketergantungan terus sama teman. Mau bikin lamaran pekerjaan, ini harus ke siapa nanyanya ya? Oh, di kelas yang jago bahasa Indonesia, Risma. Riz, gimana sih cara bikin lamaran pekerjaan? Riz, gimana cara menulisnya? Riz, gimana kapital atau bukan? Kan lama-lama Risma juga mungkin, wah, nanya lagi gitu ya. Jadi ketika mengalami kesulitan, cukup kita bertanya tips dan triknya, begitu ya? Oke, bisa dipahami ya? Bisa, oke. Terima kasih. Selanjutnya, tanggung jawab setiap siswa kepada sekolah. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan sekolah, selalu membuang sampah pada tempatnya. Oke. Di sini, apakah kalian sudah menjaga kebersihan sekolah? Sudah membuang sampah pada tempatnya? Ketika habis olahraga hari Senin, sudah membuang aqua pada tempatnya? Sudah ya, oke. Jadi harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira kalau kita nggak buang sampah pada tempatnya, apa yang akan terjadi? Apa? Kotor. Terus apa lagi? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya? Ya. Tidak punya rasa tanggung jawab. Tidak punya rasa tanggung jawab. Terus apa lagi? Ya? Iya, terjadinya global warming. Apa tuh global warming? Pemanasan global. Apalagi kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, banjir. Jadi nanti akhir sungai kita apa namanya? Iya. Jadi nanti air sungai kita kan meluap kalau banyak sampah, ya. Kalau banyak sampah kan nanti meluap. Lalu yang merugi siapa? Kita juga ya yang merugi ya. Jadi seperti itu. Keuntungan dari mempunyai rasa tanggung jawab adalah salah satunya lingkungan kita akan terjaga. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya melaksanakan jadwal piket. Kelas ini sudah melaksanakan jadwal piket dengan baik? Sudah. Oke, jadi melaksanakan jadwal piket. Di situ kan ada kerjasama tim ya. Kalau piket tim kan ya? Melatih apa? Gotong royong, kerjasama. Nah, karena sekolah kita juga sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka profil pelajaran Pancasila gotong royong itu harus dibiasakan di sekolah ataupun di rumah. Di sekolah gotong royong contohnya dalam hal apa saja? Tugas piket. Selain itu tugas kelompok. Terus apa lagi yang mengharuskan kita kerja sama atau gotong royong? Contohnya kayak melaksanakan praktek ya, kayak praktikum kemarin, praktikum munakahat, itu tidak akan terlaksana dengan baik kalau di dalam anggota kelompok tersebut tidak mempunyai kerjasama atau gotong royong. Oke, selanjutnya mengikuti kegiatan upacara bendera dengan rutin setiap hari Senin. Oke. Selanjutnya mengikuti kegiatan peringatan Hari Besar Nasional. Ada yang tahu peringatan Hari Besar Nasional di sekolah kita itu apa saja? Oke, Salsa, silahkan Salsa. Menurut saya seperti perayaan Hari Kartini, Hari Sumpah Pemuda, dan juga Hari Pahlawan. Dari peringatan Hari Besar itu kita dapat memaknai apa arti nasionalisme dan patriotisme yang pahlawan kita perjuangkan dahulu. Ya, seperti itu ya. Betul sekali, tepuk tangan buat Jadi
tujuannya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri kita. Jadi diri kita sekarang merdeka karena perjuangan pahlawan terdahulu kita, gitu ya. Iya, mereka memperjuangkan nasib bangsa ini dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan susah payah, gitu ya, berkorban jiwa dan raga, gitu ya. Jadi apa yang harus kalian kerjakan pada saat sekarang adalah belajar dengan baik. Untuk apa sih kalian belajar? Sekarang ibu mau nanya, kira-kira yang sekarang jadi Menteri Pariwisata siapa? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu akan tergantikan atau selamanya menjadi Menteri Pariwisata? Siapa yang akan menggantikan Menteri? Kalian, gitu ya. Kalian yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Presiden apakah harus diganti? Harus, ya. Jadi 10 tahun, 15 tahun ke depan yang akan mewarnai bangsa ini adalah kalian. Akan kalian bentuk seperti apakah bangsa ini? Jadi, kenapa ada peribahasa kehancuran suatu bangsa diakibatkan karena kaum wanitanya. Kenapa wanita harus berpendidikan, gitu ya? Karena wanita itu akan membentuk sebuah keluarga. Keluarga yang baik, keluarga yang cerdas akan dibentuk oleh seorang wanita. Seperti itu ya. Bangsa yang baik maka ditumbuhkan atau diperjuangkan oleh karakter wanita yang baik. Ya, jadi kenapa kita harus mencontoh Raden Ajeng Kartini? Jadi karena dari Raden Ajeng Kartini itu kita mencontoh semangatnya, gitu ya. Jadi wanita itu tidak hanya di rumah saja, gitu ya, tapi wanita itu mampu bersaing, gitu ya, mampu menyetarakan gender antara wanita dan laki-laki, begitu ya. Oke, selanjutnya adalah menjaga hubungan baik dengan semua warga. Oke, 5S, tahu 5S? Salam, senyum, sopan, santun. Oke, jadi ada berapa S jadinya? 5. Yang pertama apa? Senyum, salam, sopan, santun. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, bagaimana mimik muka yang menyenangkan? Kita harus sering tersenyum. Kira-kira kalau kalian nyari teman yang sering senyum apa sering ngabalin? Kenapa kalau misalkan gak mau berteman sama orang yang mukanya mungkin ketus? Kenapa? Karena kayaknya nih orang gak bisa diajak ngobrol asik deh. Kayak gitu kan ya? Jadi kenapa kita harus menjaga hubungan baik dengan sekolah, dengan semua warga sekolah, agar ketika kita mempunyai suatu kebutuhan, kita bakal butuh nih sama si A. Jadi kita karena sudah menjalin hubungan yang baik, akhirnya kita tidak sungkan-sungkan, gitu ya, minta tolong ke satpam, tidak sungkan-sungkan karena kita menjalin hubungan dengan baik dengan ibu. Mau konsultasi pribadi, mau konsultasi karir, karena sudah dekat dengan ibu, sudah nyaman dengan ibu, maka konsultasi karir akan berjalan dengan lancar, tidak sungkan-sungkan. Kenapa harus bekerja sama dengan guru mapel? Agar apa? Agar kalian bisa memahami setiap materi yang disampaikan. Ini mah kalau ke guru misalkan, wah lihat mukanya aja udah takut, gitu ya, udah punya rasa segan, gimana mau memahami materinya kalau kita sudah punya sugesti negatif. Kita misalkan melihat Bu Linda nih, wah Bu Linda beda nih, kayaknya Bu Linda itu menyeramkan, gitu ya, tapi itu hanya hanya sugesti negatif saja. Ketika sudah ngobrol dengan Bu Linda, gimana rasanya? Apakah Bu Linda itu sama seperti anggapan kalian menyeramkan? Tentu saja tidak, ya. Karena ketika di ruang BK pun ibu tidak pernah untuk menghukum, menghakimi kalian, memarahi kalian, tapi membantu kalian untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang kalian hadapi. Bisa dipahami? Bisa. Seperti itu ya. Jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan semua warga sekolah. Oke. Nah, ini selanjutnya akibat tidak mempunyai rasa tanggung jawab belajar. Akibatnya apa yang pertama? Semangat belajar berkurang. Semangat belajar berkurang, contohnya kalau di kelas seperti apa? Murung, lesu, sering
harus diisi ulang. Kenapa kalian malam itu harus istirahat dengan baik? Dihindari begadang, dihindari nongkrong. Karena apa? Karena akan berdampak pada semangat belajar berkurang. Kalau kita kurang tidur, pola tidur nggak teratur, gimana kita mau fokus di kelas kan? Begitu ya? Iya, gimana kita mau fokus di kelas kalau misalkan pola tidur kita acak-acakan. Misalkan yang punya pacar teleponan sampai jam 2 malam, sedangkan subuh harus sholat, jam 7 harus berangkat. Akhirnya apa di kelas? Mata merah, terus menguap terus menerus gitu ya. Sedangkan kita belajar matematika, kita harus fokus nggak? Fokus, harus fokus ya. Jadi pola tidur itu harus teratur agar semangat belajar di kelas itu tidak berkurang ya. Jadi setiap malam itu adalah waktu kalian untuk recharge energi. Isi ulang energi kalian itu malam. Malam itu dimanfaatkan untuk istirahat. Kasih afirmasi positif ke diri sendiri. Terima kasih diriku, kamu hari ini sudah menjalani hari ini dengan baik. Kamu sudah datang ke sekolah tepat waktu. Kamu sudah belajar di kelas dengan baik. Kamu sudah menyapa orang lain dengan senyum. Jadi setiap hari itu harus memberikan penghargaan terhadap diri kita. Ya, iya seperti itu. Agar apa? Agar diri kita itu semakin kuat, semakin tangguh. Karena motivasi terbesar adalah motivasi dalam diri. Ya, motivasi itu ada dua kan ya? Ada internal, ada eksternal. Contohnya nih, ibu mau nanya sama siapa ya? Kalau misalkan kita belajar sungguh-sungguh karena motivasinya itu ingin mendapatkan hadiah dari wali kelas misalkan, itu motivasi internal atau motivasi eksternal? Kira-kira motivasi dari luar diri itu akan bertahan lama atau sebentar? Sebentar. Ketika wali kelas tidak memberikan hadiah, akhirnya apa? Ya, ternyata saya udah semangat belajar. Ternyata wali kelas itu udah ngasih apa-apa. Ya udahlah, besok pas saya mau asal-asalan sekolahnya. Nah, itulah contoh motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal, saya harus belajar dengan baik, saya harus mencapai orientasi karir saya. Tahun ini saya harus diterima di ITB atau di Universitas Gadjah Mada. Dia sudah punya orientasi karir yang jelas. Akhirnya apa? Motivasi internal dalam dirinya itu kuat sekali. Mau diberi pujian oleh wali kelas, mau tidak diberi pujian oleh guru mapel, ya dia akan tetap semangat karena motivasi internal di dalam dirinya itu sudah kuat, prinsipnya sudah kuat, sehingga tidak terganggu lagi oleh lingkungan luar. Seperti itu ya. Jadi motivasi yang paling berpengaruh dalam diri kita adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri. Apakah kalian sudah mempunyai motivasi dalam diri sendiri? Sudah. Mungkin ada yang belum ya. Wah, baru sadar nih setelah Bulina ngasih materi tanggung jawab ya. Jadi kalian ke depan harus mempunyai orientasi karir yang jelas. Kuliah, bekerja, menikah. Ketiganya harus mempunyai rasa tanggung jawab. Menikah harus punya rasa tanggung jawab karena harus menafkahi, harus mencari nafkah untuk anak dan istri. Bekerja harus mempunyai tanggung jawab, harus, karena kalian harus mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik, dengan teliti. Kuliah harus mempunyai rasa tanggung jawab, harus, karena kuliah itu juga adalah termasuk proses kehidupan yang sangat panjang. Seperti itu ya. Jadi kita harus mempunyai tanggung jawab pada ketiga orientasi karir ya, yang akan kalian jalani ke depan. Selanjutnya, akibat tidak mempunyai rasa tanggung jawab belajar, yaitu tidak mampu membagi waktu. Oke, sekarang ibu tanya, di kelas ini ada yang hobi main game? Banyak. Oke, ada yang hobinya volley? Banyak. Ada yang hobinya itu main sepak bola? Ada. Oke, apakah kalian sudah bisa membagi waktu antara hobi dengan kewajiban kalian di sekolah? Sudah ya? Sudah ya? Oke, sudah ya. Oke. Jadi kalian punya hobi boleh atau tidak? Kira-kira? Oke. Kalian punya hobi bermain musik? Boleh, karena itu adalah bakat seni.
kalian hobinya main voli, main sepak bola, boleh, karena itu adalah bakat kinestetik atau bakat olahraga yang harus dilatih juga. Barangkali nanti ke depan jadi timnas U22 gitu ya, timnas U23 seperti itu ya. Oke, selanjutnya akibat tidak mempunyai rasa tanggung jawab belajar yaitu tidak mempunyai skala prioritas. Skala prioritas itu contohnya apa? Nah, kalau prioritas itu artinya mendahulukan yang penting terlebih dahulu. Misalkan nih, siapa ya? Salsa pada waktu yang bersamaan disuruh presentasi pelajaran fisika. Tapi di satu waktu Salsa diminta sama pembina pramuka untuk menemuinya di ruang ekskul pramuka. Kira-kira kalau kita punya skala prioritas, apa yang akan kita dahulukan terlebih dahulu? Presentasi ke depan. Karena presentasi ke depan itu hanya bisa pada waktu tersebut. Kalau menemui siapa? Pembina pramuka itu kan bisa di lain waktu, bisa setelah kalian pulang sekolah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, jadi kalian harus punya skala prioritas. Prioritas itu apa? Mendahulukan yang penting. Tapi kalau misalkan keduanya penting, saya belajar di kelas kimia penting, tapi konsultasi karir kemudian juga penting. Nah, itu. Biasanya dari skala prioritas itu akan ada satu yang kita korbankan, ya, bukan korban perasaan, ya, tapi korban waktu. Misalkan nih, pelajaran kimia penting, konsultasi karir kemudian juga harus nih. Gimana caranya? Izin ke guru apel, konsultasi ke Bu Linda. Setelah itu kejarlah pelajaran kimia yang tertinggal. Apa yang dikorbankan? Pelajaran kimia. Dan apa usaha yang harus dilakukan? Mengejar ketertinggalan pelajaran kimia. Seperti itu ya. Jadi dalam skala prioritas itu ada dua yang dikorbankan. Seperti itu ya. Selanjutnya dosennya udah ada dua. Hah? Udah habis? Udah keluar semua? Dua-duanya? Tapi dua-duanya yang masuk tadi? Udah? Sekarang keluar? Iya. Apa-apa? Terus ayo lanjut. Mana stopwatch? Udah ikutin sekarang. Kenapa? Baru 21 menit? 21 menit lagi. Oke. Tadi udah 50 menit. Oke. Nanti crop bagian ini ya. Ntar dong, Bu. Ntar, Bu. Oke, ya. Lanjut. Hitung dong. 5, 4, 3, 2, 1, X ya. Oke. Siap. Oke, siap? Oke, selanjutnya apa? Fokus. Tidak mempunyai capaian prestasi yang Tidak mempunyai capaian prestasi yang ingin diraih. Apa akibat dari tidak mempunyai capaian prestasi yang ingin diraih? Apa akibatnya? Malas sekolah. Terus apa lagi? Sekolahnya asal hanya pakai seragam, pakai pelembab, pakai apa lagi? Lipstick misalkan ya. Hanya pakai seragam datang ke sekolah duduk. Artinya kenapa dia bisa seperti itu? Bisa jadi akar penyebab masalahnya itu karena tidak mempunyai capaian prestasi yang ingin diraih. Jadi sekolah itu hanya ya udah sih Bu, duduk aja di sekolah, memperhatikan guru dengan baik, hadir ya udah cukup. Akibatnya apa kalau tidak mempunyai capaian prestasi? Itu tadi orientasi karirnya itu tidak akan jelas. Madesuk, masa depan suram. Lulus SMA dibagi ijazah, wisuda itu kalian memakai kebaya mendapatkan ijazah itu bukan puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Itu adalah jendela pertama, tangga pertama yang baru kalian naiki. Selanjutnya apa? Selanjutnya kalian akan terjun ke masyarakat. Kalian akan bermasyarakat, baik itu yang menikah, yang bekerja, itu akan terjun ke masyarakat, akan berinteraksi dengan
masyarakat, ya, seperti itu. Selanjutnya nomor 5, silakan dibacakan di belakang Salsa siapa? Ya, Lia, silakan Lia dibacakan. Nomor 5 apa? Orientasi karirnya tidak akan tercapai. Betul sekali. Akibat tidak mempunyai rasa tanggung jawab, maka orientasi karirnya tidak akan tercapai. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah berkesinambungan ya. Jadi semuanya itu nyambung. Semangat belajar berkurang karena apa? Karena tidak bisa membagi waktu. Tidak bisa membagi waktu karena tidak bisa menentukan skala prioritas. Skala prioritas sudah bisa ditentukan karena dia nggak punya capaian prestasi, Bu. Saya itu sekolahnya disuruh orang tua, Bu. Tuntutan siapa? Tuntutan masyarakat, tuntutan orang tua. Kalau saya nggak ke sekolah, saya nggak dikasih uang jajan, Bu. Kalau saya nggak ke sekolah, saya nggak dapat ijazah, Bu. Jadi capaian prestasi di sekolah itu nggak ada sama sekali. Untuk apa sekolah, ya? Nanti yang terasa udah kelas 12 lagi aja. Kemampuan bidang apa? Nggak tahu. Bakat saya di mana? Nggak tahu. Nanti nyari pekerjaan? Nggak tahu, Bu. Apakah nanti tahun 2023 atau tahun berikutnya yang akan lulus SMA itu hanya kalian saja atau siswa SMA seluruh Indonesia? Semuanya. Dan kalian harus bersaing dengan siapa saja, bukan saja bersaing dengan rekan sekelas, bukan kisah bersaing lagi dengan Risma untuk mencari pekerjaan, bukan, tapi bersaing dengan siswa seluruh Indonesia. Bisa saja kita bangga sekarang di kelas karena nilai kita sudah mencapai 70. Ternyata rekan-rekan kita di sekolah lain sudah mencapai 90. Dan ketika kita mencari pekerjaan, apakah kita akan kesulitan? Akan sangat kesulitan apabila kemampuan kita tertinggal oleh orang lain. Mencari pekerjaan itu ngantrinya luar biasa mencari pekerjaan itu. Diwawancara sama staf HRD. Apa kemampuan kamu? Apa yang bisa kamu capai? Apa strategi kamu untuk mengerjakan pekerjaan di perusahaan ini? Apakah perlu public speaking? Perlu kosakata yang baik? Perlu. Bagaimana, Bu? Kalau saya sehari-hari di sekolah itu asal-asalan, bicara saja asal-asalan. Mau nanya ke guru aja saya nggak pede, Bu. Gimana nanti di pekerjaan kita harus berinteraksi, harus menjawab pertanyaan dari staf HRD. Itulah kenapa sekolah itu adalah ajangnya kalian untuk berlatih, untuk latihan. Kalau kalian sudah di perusahaan, melamar pekerjaan itu sudah bukan latihan lagi, tapi action, ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya yaitu sekarang refleksi ya. Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk 4 kelompok ya. Oke. Jadi kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, silahkan diisi. Ini LKPD yang harus kalian isi ya. Oke. Silahkan. Oke. Nah, satu lagi. Samsul. Oke. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ibu beri waktu berapa menit ya? 8 menit ya. Oke, Ibu akan beri waktu 8 menit. Silahkan duduknya berhadapan dengan teman sekelompoknya. Silahkan ya, silahkan didiskusikan. Oke, Ibu tunggu 7 menit ya. Silahkan didiskusikan ya, diisi. Nanti ada kelompok yang harus presentasi ke depan ya. Silahkan, so dikerjakan. Kelompok ada, silahkan didiskusikan
lagi sudah itu ya klik ya. Tapi tadi dua-duanya harus ada. Oke, silakan diisi dengan sungguh-sungguh ya. Waktunya berapa menit lagi? 4 menit lagi, silakan. Ya baik, karena waktunya sebentar lagi, silakan kerjakan 2 menit lagi ya. Oke, baik, kalau waktunya sudah habis, silakan kelompok mana dulu yang ingin mempresentasikan. Silakan yang sudah siap saja. Yuk. Oke, silakan kelompok 2. Siti Aisyah, silakan maju ke depan. Ya, silakan boleh membacakan hasil lembar kerja peserta didik. Ya. Ya, sama pertanyaannya boleh, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Indonesia, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pemahaman peserta didik terhadap materi layanan bertanggung jawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pemahamanmu terhadap tanggung jawab sebagai pelajar? Setelah mempelajari materi tanggung jawab, saya menjadi paham bahwa sebagai pelajar yang baik harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya dalam bentuk rasa tanggung jawab. Yang kedua, apa saja jenis-jenis kewajibanmu sebagai pelajar? Yang pertama, mematuhi tata tertib yang berlaku. Yang kedua, datang tepat waktu ke sapa
Pertanyaan yang ketiga, jabarkan bagaimana ciri-ciri seorang siswa yang tidak memahami tanggung jawabnya sebagai pelajar. Yang pertama, tidak semangat belajar. Yang kedua, tidak mempunyai orientasi karir ke depan dan sering bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang tersebut. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam, tepuk tangan ya. Nah, berarti kalian sudah mampu bekerja sama dalam tim ya, sudah bisa berdiskusi bersama. Hebat banget ya. Selanjutnya ada yang sudah siap? Oke, silakan. Kelompok 1. Oke. Ada siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas 12 IPA 1 akan memaparkan tentang jawaban tadi, yaitu materi tentang tanggung jawab sebagai pelajar. Yang pertama, bagaimana pemahamanmu terhadap tanggung jawab sebagai pelajar? Pemahaman kami setelah melakukan diskusi bahwasanya ketika kita sebagai pelajar melakukan hak dan kewajiban sebagai pelajar dengan seimbang dan karena segala sesuatu yang seimbang akan dilakukan, misalkan hak untuk mendapatkan fasilitas dan kewajiban mengerjakan tugas sebagai pelajar. Yang kedua adalah apa saja jenis-jenis kewajibanmu sebagai pelajar, yaitu datang dengan tepat waktu, mematuhi tata tertib yang ada di sekolah ini, dan harus dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas sebagai pelajar. Selain itu juga jabarkan bagaimana ciri-ciri seorang siswa yang tidak memahami tanggung jawabnya sebagai pelajar, yaitu tidak adanya kesadaran diri atas tanggung jawabnya sebagai pelajar. Maka dengan tidak adanya kesadaran diri tersebut, maka akan muncul tindakan-tindakan seperti tidak adanya semangat, tidak adanya orientasi, belajar dengan tidak sungguh-sungguh. Terima kasih. Hanya itu pemaparan tentang diskusi kami tadi tentang LKPD tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya anak-anak kalian. Jadi kalian sekarang sudah mulai memahami apa sih arti tanggung jawab. Oke, Ibu akan memberikan satu kelompok lagi nih ya, yang akan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan di lomba kerja peserta didik. Silakan. Ada yang mau mengajukan diri? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Luar biasa ya. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab dari tugas dari LKPD yang telah diberikan. Yang pertama, bagaimana pemahamanmu terhadap tanggung jawab sebagai pelajar? Jawabannya dari kelompok kami menjelaskan tentang setelah mempelajari layanan tanggung jawab, kami menjadi memahami bahwa sebagai pelajar yang baik kami harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja jenis-jenis kewajibanmu sebagai pelajar? Salah seorang dari anggota kami menjelaskan tentang jenis-jenis kewajiban sebagai pelajar, yaitu mematuhi tata tertib, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan lain-lain. Oke. Kira kalian semuanya sudah memahami ya apa itu arti tanggung jawab. Nah, apa yang sudah Ibu paparkan tadi ini termasuk layanan bimbingan jadi dalam bimbingan konseling itu ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok. Kalau kalian ingin menguasai karir itu kalian bisa ikut nanti daftar ke Ibu bimbingan kelompok untuk mengenal perguruan tinggi negeri yang ada di Banten dan di luar Banten, dan bagaimana cara atau tips masuk ke perguruan tinggi idaman gitu ya. Jadi nanti Ibu membuka bimbingan kelompok untuk 7 orang saja
Nanti kalian silahkan daftar ke Ibu nama dan kelasnya ya, bagi yang ingin mengikuti itu bimbingan kelompok. Ada lagi namanya konseling kelompok. Konseling kelompok ini fungsinya adalah kuratif atau penyembuhan. Contoh di sini ada siswa yang kesulitan untuk apa? Untuk menolak ajakan teman untuk merokok, kesulitan menolak ajakan teman untuk nongkrong, kesulitan untuk ajakan teman untuk pacaran. Nah, itu Ibu membuka konseling kelompok dengan tema assertive training, latihan perilaku asertif. Nanti kalian bisa berlatih bagaimana sih cara kita bertutur kata menolak teman dengan bahasa yang baik, yang halus, yang tidak menyinggung perasaannya. Nah, itu juga Ibu membuka, silakan bagi yang mau daftar konseling kelompok hanya 7 orang saja. Untuk bimbingan karir temanya mengenali kampus perguruan tinggi negeri. Untuk konseling kelompok itu temanya adalah perilaku asertif training, latihan perilaku asertif. Dan satu lagi Ibu membuka konsultasi konseling individu. Jadi layanan BK itu ada 4 ya, bimbingan klasikal mengajar di kelas, terus juga konseling kelompok itu tadi sebagai upaya kuratif atau penyembuhan, bimbingan kelompok untuk merencanakan studi lanjut, ada lagi konseling individu untuk melatih misalkan insecure, minder. Nah itu silahkan Ibu buka sesi konseling individu, kalian bisa datang langsung ke ruang BK ya. Jadi apabila materi tentang tanggung jawab ini masih ada yang kurang kalian pahami, atau kalian ingin konsultasi lebih lanjut lagi dengan Ibu, kalian bisa menemui Ibu di ruang BK. Jadi bukan hanya siswa bermasalah saja sebetulnya yang masuk ke ruang BK, tapi banyak banget siswa yang konsultasi pribadi, konsultasi belajar, konsultasi sosial, sama konsultasi karir. Jadi jangan pernah takut ataupun sungkan sama Bu Linda gitu ya, sama guru BK, karena BK itu tugasnya adalah sahabat siswa, mencari atau membantu siswa untuk menemukan solusi ya. Jadi itulah Ibu menjelaskan sedikit layanan BK itu apa saja gitu ya. Dan yang tadi Ibu jelaskan adalah termasuk layanan klasikal ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan? Alhamdulillah ya. Oke, sekarang Ibu anggap kalian itu semuanya sudah paham apa sih arti dari tanggung jawab? Apakah ada yang mau menyimpulkan apa sih arti tanggung jawab? Yang mau menyimpulkan dari materi layanan hari ini, silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Menurut saya rasa tanggung jawab itu adalah suatu kewajiban yang harus kita kerjakan, terutama seperti halnya kewajiban kita sebagai pelajar ataupun sebagai anak. Oke, luar biasa ya. Oke, bagus sekali kesimpulannya ya. Oke, Ibu kira materi hari ini sudah cukup. Marilah kita tutup dengan mengucap syukur alhamdulillah. Oke, anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Apabila masih ada yang belum bisa dipahami dan ingin konsultasi lebih lanjut lagi, maka kalian boleh datang ke ruang BK ya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Ibu tutup.